Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Galang Ninggiang Abian Base. Hari ini Sabtu 20 Juli 2024. Sebelum hari ini kita melakukan kegiatan kita, mari terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan daripada Roh Kudus agar membimbing kita dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun kembali dalam keadaan selamat. Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kami di dalam kami beraktivitas pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus membimbing kami semua, membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah untuk kami semua pada pagi hari ini, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini terambil dari yang pertama dari Yeremia 2 ayat 19 dan yang kedua dari Lukas 15 ayat 14 sampai 15. Yang pertama dari Yeremia 2 ayat 19 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Sekarang rasakan betapa pahit dan pedih bila aku kau belakangi dan tidak kau hormati. Yang kedua dari Lukas 15 ayat 14 sampai 15. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema ganjaran atas dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar ungkapan yang mengatakan apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Hal ini mengingatkan kepada kita tentang tanggung jawab terhadap setiap perbuatan kita. Bagaimanapun kita akan menerima konsekuensi atas segala yang kita lakukan. Demikian juga halnya di dalam kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, akan ada ganjaran atau konsekuensi yang akan kita terima. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, Nabi Yeremia juga menyampaikan kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Allah, bangsa yang dipilih untuk menerima janji-janji Allah. Namun dalam perjalanannya, bangsa Israel tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Bahkan bangsa Israel memberontak kepada Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Oleh karena itulah Nabi Yeremia menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel. Apabila mereka terus-menerus hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan, maka bangsa Israel akan menerima penghukuman dan ganjaran yang sangat pahit dan pedih dalam kehidupan mereka. Karena Allah tidak pernah berkompromi terhadap dosa. Setiap orang yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan dan memilih hidup di jalan yang salah, itu pasti ada ganjarannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga yang dialami oleh anak bungsu
di dalam pembacaan kita yang kedua tadi, di mana anak bungsu ini pergi ke negeri yang jauh, membawa harta warisannya dengan maksud untuk hidup lebih baik. Tetapi pilihannya, jalan yang dipilih ternyata keliru. Anak bungsu ini hidup bersenang-senang, hidup berpoya-poya, melakukan kesenangan-kesenangan duniawi, kedagingannya, sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia harus menerima konsekuensi dari apa yang diperbuat. Ia terjatuh, dia hidup melarat, dan akhirnya dia menyesali perbuatannya dan kembali kepada bapaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, godaan dosa itu pada awalnya memang seringkali terasa atau terlihat baik, menyenangkan untuk daging kita. Tetapi pada akhirnya seringkali menjerat kita, membawa kita jatuh ke dalam dosa, bahkan menjauhkan kita dari perkenanan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kita pun adalah manusia yang tidak lepas daripada dosa dan ganjaran terhadap apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apabila dalam kehidupan kita selama ini kita telah jauh daripada Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih hidup di dalam dosa, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan atas setiap pelanggaran kita, atas setiap dosa-dosa kita. Karena dengan usaha kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk menghapus dosa kita dan kesalahan kita. Tidak ada jalan lain selain kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan, sebab Tuhan itu adil dan setia. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita apabila kita mau datang kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Ia adalah yang adil dan maha kasih, akan mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Apabila selama ini kita telah menjauh daripada Tuhan, kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, marilah kita melalui perenungan pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Marilah kita hidup setia, taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita akan boleh kita terima. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua. Pada pagi hari ini kami mohon ampun apabila selama ini kami hidup tidak menyenangkan Tuhan, kami hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau maha pengasih dan maha pengampun. Bila kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan berjanji akan mengampuni kami, bahkan memulihkan kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan akan boleh senantiasa kami terima, sehingga kami senantiasa boleh hidup dalam kebenaran, dalam tuntunan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, dimanapun kami berada, anak-anak-Mu semua dimanapun kami berada, hari ini, dalam seluruh kegiatan kami, tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Berikan kami kekuatan hari ini, sehingga kami dapat menjalani hari kami hari ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian perenungan kita pada pagi hari ini, kiranya boleh membawa berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.